Slate waktu di season lalu. Dan tidak ada Valentina. Tidak ada Dan Valentina. ini menurut aku yang agak cukup dikhawatirkan. Tadi aku mengira akan ada Valentina terlebih dahulu dengan bersama roamernya atau dia bersama dengan Akai. It's okay, no problem. Kenapa Profesor Kabi ini bakal sangat menguntungkan dari pasukan dari Blacklist Internasional. Tapi aku agak cikip khawatir ketika dia ngepick 2 pick ini untuk Blacklist ini agak cukup sulit menghadapi team fight yang terjadi. Nah, sebenarnya gini, band yang dihadirkan dari Onyx itu sangat-sangat on point kalau ini menuju ke Valentina dan Yves. Kalau nanti sisanya yang diambil oleh Yue adalah Varsha, setidaknya Varsha ini malah jadi korban dari Link. Karena udah ada Novaria, udah ada Varsha, udah pasti dua-duanya bakal ditargetkan. Berbicara Cloud, Cloud ini win rate-nya lagi kecil. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Cloud-nya tidak mau diamankan, yang tersisa masih ada Beatrix. Beatrix, aku sih untuk Beatrix secure banget ketemu ini. main DPS dari depan ke belakang, main front to back. Karena Varamisnya sudah pasti akan bermain agak sedikit ke tengah dan ke depan. Ketimbang dia bermain cover. Oh bentar, Bentar, diberikan kalau dia Yves-nya. main Varsha, berarti akan ada Melissa. Kemungkinan besar akan ada Melissa di tangan dari seorang cewek. Iya. Menurut aku kemungkinan besar. Karena ini cover yang cukup banyak udah terlihat. Dan bahkan suppress kembali lagi terjadi. Tidak ada Kaja, Joy tidak dibuang. ada Joy untuk seorang Boots. Dan malah yang akan aku sedikit khawatirkan adalah dari para pasukan Blacklist Internasional, mereka melupakan satu sosok yang bisa men-trigger Little Flower dari seorang One-One. Arlotti. Ya, Arlott di sini masih terbuka. Dan Arlott kalau diamankan di arah XP lane mungkin akan menjadi poin plus yang sangat-sangat baik tentunya. Karena ada efek mini CC juga selain adanya Iron Hook dari Franco yang akan diamankan oleh Keyboy. Tapi Beatrix tadi yang udah sempat aku Beatrix mention ternyata. juga. Karena Franco Beatrix ini bisa dibawa main Nge-pick up lebih cepat, agresif. yep. Iya, apa ya, kalau kita ngomongin pick off juga dia lebih cepat. Yep. Karena dia bawa runner juga. Dan kalau cover, berbicara cover balik lagi ya. Di sini kan untuk hero yang invade ke belakang, yang melakukan backstep itu udah ada Link. Jadi lebih baik fokus ke arah DPS depan agar Akainya ini bisa di meltdown dengan cepat. Alright, dan bahkan ini dia Arnold yang sudah aku bicarakan. Aha. Dengan ada mini CC yang dimiliki dan bahkan ini cukup berbahaya untuk Minotaur. para pasukan Wah. Indonesia. Wah, ini berarti game Masya kayaknya. Game Masya Link. Tapi kalau Masya Link itu terlalu late game. Oke. Terlalu scaling. Harusnya ini hero yang agak-agak menuju ke arah mid game. Terisla menurutku oke di sini. Untuk menutup area of effect yang minim dari teman-teman Onyx. Kalau misalkan memang mereka masih mau mengamankan hero-hero area of effect, glue-nya ini udah ditutup soalnya. Jadi makin minim untuk pemilihan di XP lane. Ya, kenapa aku tadi juga sempat memilih ke arah Minotaur untuk seorang Malphedus? Karena ini akan menjadi satu buah sisi yang sangat kuat untuk cancel Franco untuk menyelesaikan Kurt Altar. Kurt Altar ini cepet banget kelarnya. Dia punya Arlott, dia punya Minotaur, dan tentunya ini Boots harus menjadi sosok yang bisa memberikan deal damage kalau menurut aku Profesor KB. Oke, ternyata pilihan Uranus. terakhir ada Uranus. Boots akan menggunakan Uranus kembali di mana kemarin dengan penggunaan Uranus pertamanya Maniac berhasil didapatkan untuk DMSC. Kali ini keluar lagi Uranusnya. Dan ini Uranusnya memang Uranus yang bagus banget posisinya. Tidak ada efek-efek yang burst damage kayak Leslie. Tidak ada yang one shot, bener-bener one shot ya kan. Dari segi Marksman-nya juga. Marksman-nya dalam bentuk DPS. Makanya kita akan lihat bagaimana nantinya posisi yang diberikan oleh Uranus di lini depan. Alright, dan itu dia yang EVOS Legends juga aku tadi sempat sounding kalau mereka mendukung secara langsung Profesor ya. Tuh, ada di sana ya. Dan ini dia. Dan Draft pick tentunya. sudah muncul. Yap, Artinya kita sesaat lagi akan menuju ke lane of dawn. which itu dia BLCK, Balon Blacklist. Dukungan-dukungan untuk Blacklist sudah hadir sana, dukungan untuk Onyx pun sudah hadir. Ini udah terlihat di situ ya, ada Tas dan juga AG yang memang sudah ready memberikan dukungannya pula. Indonesia, mari kita bersatu, mari kita menuju ke arah lane of dawn untuk mendukung Onyx Indonesia kembali mengamankan mahkotanya yang sempat hilang ke negara seberang. Go to the lane of dawn. Yap, Keyboy on position. Siapa nantinya yang akan diganggu, entah itu purple buff, entah itu hero-nya. Karena Wise masih akan melakukan farmingan di area dari orange. Dari Faramis di bagian tengah udah mulai melakukan serangan pula. Tapi Akai akan bergerak ke area dari purple. Oke. Mereka berjalan dengan rotasi seperti biasa, XP lane ke arah bagian Iya. roamernya bagian ke arah XP lane. Dan untuk sekarang perbedaannya, mereka tidak lebih berfokus kepada Little Wanderer. Jadi perebutan Little Wanderer akan diperebutkan
tanpa adanya retribution yang digunakan dan diamankan oleh Suns. Tertarik begitu saja, kembali lagi Suns dengan adanya recall yang telah dikeluarkan. Melihat dari rotasi dari seorang Keyboy, ini akan ada sedikit babysit untuk mengamankan posisi dari seorang cewek. Oh, Flower-nya kali ini masih bisa membuat dirinya selamat, tapi nampaknya itu tidak terlalu cukup. Kenapa tidak terlalu cukup? Kalau Keyboy akan coba melakukan invasi kembali, ini akan menjadi sedikit berbahaya untuk para pasukan dari Blacklist International. Ini makanya dengan adanya Frankon ini nikmat banget ya, harusnya nanti dengan Bloodhound-nya dan berharap tidak akan ada gangguan, tapi di bagian bawah Boots ya sudah mendapatkan gangguan dari 2 orang sekaligus yang berada di area XP lane. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan untuk sementara. Untungnya saja itu ada Purify di tangan dari Boots dan itemnya sangat Profesor TV. Early kayak gini masih belum terlalu banyak yang di-build, hanya saja sudah ada satu buah Steel Plate, membuat one-one-nya agak sedikit sulit untuk di-ganking. Hanya saja dengan efek suppress mungkin akan menemukan jawabannya. Flicker, Bloody Hunt, mungkin di early game bisa dilakukan juga oleh Keyboy nanti di menit yang kedua. Namun balik lagi di sini, level 4 akan ditemukan. Tinggal kita lihat dulu, ini Kairi akan menuju ke arah mana? Apakah dia akan crossing menuju ke arah Purple Buff? Atau dia akan lebih mementingkan level terlebih dahulu ketimbang memaksakan teamfight di ranah Turtle? Justru aku ada satu hitungan, bukan ke arah Purple Buff dan juga hitungan ke arah Turtle, tapi mungkin saja bisa ke arah 1-1. Itu baru saja mungkin. Bahkan Pulse di sana akan coba diganggu oleh seorang Edward. Final slash, one battle situation. Pulse gagal dapatkan, tapi first blood yang sudah kuduga lebih menguntungkan ketimbang Purple dan juga ke arah Turtle di menit yang sekarang. Kenapa aku bisa bilang lebih menguntungkan dari 1-1? Ini adalah gold lane yang bisa ditutup oleh seorang Kairi. Informasi telah diberikan, Wise akan berada di arah Purple Buff dan dia masih bisa menukarnya dengan Purple Buff dari Wise. Dan itu tidak akan dikasih dengan secara cuma-cuma oleh para pasukan dari Blacklist International. Temple Soul telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu Purple Buff. Mundur ke arah belakang, Kairi masih bisa diselamatkan oleh para pasukan dari Oli Indonesia. Tapi bos dari bottom lane tersalah pick off oleh seorang Edward. Oke, Edward di bawah mendapatkan 1 orang, tapi Suns di area tengah. Venus berhasil ditarik walaupun belum ada cukup damage yang bisa dihasilkan, tapi di bagian atas coba lihat 2 orang sekaligus. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret-nya. Cewek kemungkinan besar akan menumbangkan 1 outer turret ini di menit ketiga. Satu move Kairi dan pakai retribution dari Turtle yang dimiliki dari Blacklist International. Turtle yang pertama, kalau dikalkulasikan dengan adanya turret, gold lane, full plating, dan tumbangnya 1-1, is not worth it, Profesor. Iya, dan item pertama dari Kairi bukan Berserker's Fury, bukan Windtalker, melainkan Corrosion Sight. Dia ingin menjadi Link Ganker sepertinya. Link Ganker, dia ingin memberikan slow evac dan nantinya ini bakal menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Lihat Keyboy selalu standby di river bagian top lane dan lihat slow effect yang diberikan oleh Kairi menuju ke arah Oh My Venus. Dia benar-benar tidak bisa berjalan dengan bebas. Dia benar-benar ingin memaksa Oh My Venus mengeluarkan minion Fury-nya secepat mungkin sebelum team fight besar. Oh, masalahnya ini bisa kita bilang setelah dia Corrosion Sight akan kemungkinan besar menuju ke arah Demon Hunter Sword. Dan mungkin Kairi bisa saja melakukan solo pick off terhadap Wise ataupun Edward sekalipun. Di depan sana ada Pulse perhatikan tepat. Purify Kemi tidak dimiliki. Dengan ada satu bakar altar berhasil diselamatkan begitu saja. Langsung retribution from Kairi. Wise gak akan mendapatkannya. Mendapatkan team fight kembali terjadi. Mundur ke arah belakang. Ada Banner from Rocket. Bahkan suppress yang diberikan oleh seorang Keyboy. Menutup 1 point kill. Ditukar dengan mid lane. Oh My Venus, where are you going? Kairi menuju ke arah Yue. Temple Soul masih dipegang. Tapi nampaknya Kairi gagal mendapatkan seorang Yue. Berhasil mengumpat berlindung di balik bebatuan lane knockdown. Itu dia keunggulan dari Novaria. Namun sekarang coba lihat apapun yang terjadi, cewek tetap fokus untuk bisa mendapatkan lagi dengan segala perlindungan. Outer turret hampir saja bisa dia tumbangkan sekarang di area bawah. Sementara di bagian atas pertukarannya belum ada, hanya ada shield turret doang loh bro. Ya, sama-sama shield turret yang hilang, namun untuk sekarang mungkin kita bisa berfokus juga sama Yue dengan Clock of Destiny-nya. Harus ada yang bisa menyentuh ke belakang atau nanti berbagi tugas. Dan 1 turret di arah bawah pun sudah diamankan. Suns hanya akan melakukan clearing saja di arah top lane. Turtle pun kebetulan di arah top lane, jadi sepertinya Boots akan memotong 2 lane, mid lane, dan juga bottom lane untuk XP lane-nya. Untuk sampai saat ini, setidaknya Blacklist hanya akan team fight dengan 4 pemain di Turtle. Oke, terdeteksi posisi Aminan Ford telah dikeluarkan begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Suns. No hurt altar for this time. Bahkan Kairi tidak memiliki purple buff. Para pasukan dari Blacklist International kali ini mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya Suns masih memiliki 1-2 pasif yang tinggi.
Dia sudah kembali lagi ke line of down. Informasi telah diberikan. Dominant Fury. Mereka mencoba mendapatkan team fight. Tanpa akan menjadi pilihan. Retribution from Kyrie. The set point from Kyrie. Berhasil mendapatkan Wise. 2 point V Wise. Wombo combo combro for Onyx Indonesia. Berhasil mendapatkan 2 point kill plus turret play. Yap, itu dia Turtle dapat 2 orang diambil lagi menjadi sebuah keuntungan dan sekarang di area tengah. Itu yang akan menjadi fokus lagi untuk Onyx ditembak masuk ke dalam tubuh dari Franco dan outer turret mid. Lenyap sudah prop ini keuntungan yang berlipat ganda. Dengan hanya menukarkan pasif dari Suns loh. Suns tadi di all in, Minon Fury udah digunakan, otomatis ketika team fight, di sini Keyboy yang lebih beruntung. Dia bisa berikan efek suppress dan itu secara tidak langsung membuka kemungkinan kalau Oh My Venus hanya akan menggunakan ultimate-nya sekali di objektif. Jadi- Kalau gameplaynya tarik ulur, ini bisa nih dimanfaatkan nih. Bagaimana kiting team fight-nya agar keluar dulu source-nya ya kan, dihabisi dulu ultimate-nya, baru Onyx bakal balas all in. Itu teknik pilihan namanya Profesor KB. Teknik Kenapa pilihan. pilihan? Kamu udah mau dikasih Wah. yang enak, tapi kamu malah memilih Suns. Iya. Kenapa aku bisa bilang dapat yang enak? Yaitu ketika mereka bisa team fight 5. Tapi ternyata mereka masih memilih all in terhadap Suns. Yep. Yang notabene-nya, dia akan kembali lagi ke line of down dengan sangat cepat. Yep. Dan bahkan Oh My Venus, Minon Fury akan kembali terjadi. Bersama dengan Kurt Altar dikeluarkan begitu saja. Kurt Altarnya selesai, Keyboy masih terperangkap. Crossbow telah keluar, tepat di sisi sana. Keyboy harus menjadi korban keganasan dari seorang masih ada 1 point kill kembali didapatkan. Tapi Curry, double kill kembali terjadi. Ini yang aku bilang. Teknik pilihan. Tidak ada pilihan yang baik untuk para pasukan dari Bangkis Internasional. Tepus, bakal coba untuk bertahan. Langsung ada Rapati. Tapi win up Nature Safety. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan Yue dengan sangat tepat berhasil menembakkan 1 buah Assault Recall-nya. Tapi Suns memilih tumbang di depan sana. Buying Dan time untuk mid buying lane. time Yep. untuk mid lane dan bahkan 1. Turtle. Turtle-nya benar-benar dikasih waktu yang begitu lama untuk setup dari Onyx dan lihat tidak ada yang bisa pegang ke arah boots-nya karena boots-nya bebas banget di sini, tidak ada efek stun, Betul. tidak ada efek suppress Yep. dari Blacklist International karena mereka bermain dengan Minotaur. Mereka akan memanfaatkan Minon Fury untuk team fight dan kali ini walaupun boots membuka weakness point dari One ini hanya akan menjadi stack tambahan bagi Uranus-nya. Lihat, Tuh dia di depan benar-benar strong banget. Tidak ada yang bisa handle Uranus-nya. Dan bahkan tadi sebenarnya kalau mereka mau team fight kembali pun untuk menumbangkan seorang Boots, no win of nature loh. Nggak ada. No win of nature dan Kyrie udah standby on position. Yep. Dan ini akan cukup berbahaya. Lihat di depan sana Suns lagi-lagi akan mengamankan terlebih dahulu pasifnya. Jadi ini dia. Mungkin dulu kita lihat kalau Faramis itu mengamankan pasif dengan cara minion-minion. Tapi kali ini poking damage itu menjadi salah satu source pasif yang paling tinggi. Kita lihat Wise macam dipasang Wah. menuju ke arah sana Pulse. Pulse masih coba untuk bertahan. Purify Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya buy time dilakukan Pulse terlalu mahal. Membuat seorang Kyrie harusnya bebas untuk bisa mendapatkan Lord. Tapi nampaknya di sini para pasukan dari Onyx tidak mau hanya Lord. Mereka selalu mau lebih. Ketika para pasukan dari Blacklist International tahu punya power dari Lihat Oh top My lane. Venus. Ini akan menjadi banyak banget hal yang dilakukan Onyx. Mereka dari Kating, dari soft skill 40. Mereka akan coba bisa pancing dari split push 40. Lihat top lane. Satu winning condition yang didapatkan ketika pegang link dari Onyx. Ini akan membuka juga skenario split push. dia mau agar team fight. bisa maksimal. Tapi kalau Langsung, misalkan link emang nggak mau di join all in, lihat Kyrie-nya datang dan langsung dicuri Retribution. Kyrie! Retribution from Kyrie! Again and again! Take over Lord dari Onyx Indonesia. Edward. Bahkan Edward dari sana, seorang diri tidak bermani. Mencoba untuk bertahan, seorang diri tidak kill dapatkan oleh seorang cewek. Tapi lihat cewek di depan sana, Rare Apathy. Gagal fokus ke arah best turret. Nggak boleh apa yang terjadi. Pasukan dari Onyx Indonesia mendapatkan 3 point kill. Mendapatkan Lord. Dan bahkan di sisi dari Onyx Indonesia mendapatkan mid best turret. Cuan for life. Ini belum 10 menit, mereka udah dapat best turret yang ada di bagian tengah loh. Dengan segala keunggulan yang udah mereka ambil dari tadi. Ada all-in yang salah tempat ataupun all-in salah hero karena lotnya sekarang udah mulai masuk. Coba lihat Suns-nya, Burst-nya hanya memancing data tersebut untuk memastikan agar tidak ada misinformasi kemana orang-orang ini akan pergi. Mereka nggak ngincer langsung ke base. Mereka Iya. ingin menghancurkan base turret pasifnya terlebih dahulu. Karena ini masih di bawah menit yang ke-12. Di bottom lane, Kyrie memicu hal tersebut. Di top lane, Suns, Cewek, dan Keyboy yang memicu bagaimana pasif turret ini bekerja. Dan kali ini Wise sepertinya heavy spin sudah digunakan. Tapi lagi dan lagi, Wah. tidak terlalu strong untuk Boots dan Keyboy di lini depan. Alright, Bulls berada di garis depan, mencoba untuk membuka weakness point.
Bahkan ada Suns melakukan falcon damage kembali terjadi. Pasifnya dihisap terus. Bakal fokus ke arah pasif yang dimiliki oleh para pasukan Onyx. Lihat Suns tuh, dia cari terus Prof. Just in case dia tumbang, it's okay no problem. Tapi lihat Iron Romantic Mania batam. Mega kill didapatkan. Dia bisa terobosan. Rada dapatnya from cewek. Berhasil melakukan satu point kill. Onyx Indonesia berada di depan mata. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada Kairi memancing final slide. Edward Hoba ini bencana. Di game pertama. Onyx Indonesia berhasil menumbangkan Blacklist Internasional dengan sangat cepat. 11 menit saja 11 menit loh. permainan dari Uranus. Ini game Uranus banget karena tidak ada efek sisi pasti. Tidak ada Kaja. Yap. Blacklist yang ban sendiri. Franco langsung diamankan oleh Coach Shep dan juga Coach Adi. Permainan agresif ala Indonesia. Seolah membukakan kita, ini dia. Karakteristik gameplay yang sudah lama kita nanti-nantikan. Dan Onyx menyempurnakan gameplay tersebut. Bahkan berada di level yang berbeda. V-Wise, combo dari Blacklist International yang selalu dikenal, selalu identik dan selalu menjadi karakteristik dari Blacklist International dipatahkan berkali-kali. Bahkan tidak hanya memisahkan Yue dan All, mereka miskinkan All dan Yue-nya. Dari awal tidak bisa join team fight. Dan aku udah bilang dari awal kan, 1-1 di Blacklist win rate-nya itu kecil banget. Tidak dalam angka yang besar. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi salah satu advantage juga ketika kita berbicara soal counterplay dari 1-1 Blacklist. Ditambah lagi link from Kairi.